saja 15, 16, dan 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan yang tidak bersalah. Mari kita duduk kembali. Saudara sekalian, apa intisari dari pelayanan Kristiani? Pertanyaan kedua, mengapa Anda dan saya butuh gereja? Mengapa Anda dan saya butuh dimuridkan? Ada discipleship di dalam gereja. Kenapa kita butuh itu? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya sama sebetulnya, cuma satu. Jawabannya adalah speak the truth in love. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Ini adalah intisari saudara dari pelayanan Kristen. Kita akan melihat ini dari dekat. Kalau Anda sudah di ICC selama beberapa bulan, Anda tahu kita ada dalam seri khotbah dari kitab Efesus, Gospel Center Church. Dan hari ini sudah beberapa minggu sekarang kita berada di Efesus pasal 4, 5, dan 6. 3 chapter terakhir itu bicara mengenai hal-hal yang praktis. Itu sebab ini adalah khotbah yang praktis saudara, tetapi tetap tentunya eksposisi dan gospel centered gitu ya. Kita akan melihat 3 hal saudara. Kenapa ini sangat penting ya. Tapi kita akan mulai dengan why we must do it. Kemudian how we do it. And how we can actually do it. Ya, jadi kenapa kita harus melakukannya? Kenapa kita harus menyatakan kebenaran dalam kasih? Bagaimana kita melakukannya? Dan bagaimana kita mampu melakukannya? 3 poin tersebut. Mari kita lihat yang pertama. Kenapa kita perlu menyatakan kebenaran di dalam kasih? Jawabannya ada di ayat-ayat yang tadi kita baca. Kalau Anda melihat di dalam bahasa Inggris, katakan rather, jadi dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, saudara. Tapi dalam bahasa Inggris itu jelas verbnya, kata kerjanya. Nyatakan kebenaran dalam kasih. Speak the truth in love. Supaya apa? Dikatakan sana, kita akan grow up. Jadi saudara, kalau Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan bisa grow up. Anda akan stuck di dalam iman yang seperti anak-anak. Tapi kalau mau iman yang dewasa, iman yang bertumbuh, prescription yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah nyatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi saudara, ini ada di dalam satu passage yang kita sudah lihat beberapa minggu lalu. Dan ini adalah klimaks dari passage di pasal yang keempat Efesus. Yaitu bahwa caranya Anda bertumbuh, caranya saya bertumbuh adalah pada waktu saudara kita menyatakan kebenaran dalam kasih terhadap satu sama lain. Inilah caranya, inilah strateginya. Gak ada cara lain. Gak ada pathway yang lain saudara. Jadi apapun yang Anda lakukan di dalam gereja, Anda harus memastikan bahwa Anda melakukan ini terhadap satu dengan yang lain. Menyatakan kebenaran dalam kasih. Apapun pelayanan yang Anda lakukan, Anda harus menyatakan kebenaran di dalam kasih. Saudara lihat yang saya highlight itu ya. When each part is working properly. Ketika setiap anggota tubuh Kristus itu melakukan bagiannya. Kapan itu terjadi? Kalau setiap orang menyatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi ini bukan opsi. Ini adalah kewajiban kita masing-masing, saudara. Pada waktu kita tidak lagi memakai falsehood, kepalsuan, tetapi mengenakan kebenaran. Itu adalah cara yang Tuhan sudah ordain, yang Tuhan sudah tetapkan sejak sebelum kekekalan untuk kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda ingat beberapa minggu sebelumnya, saudara, kepada semua gereja Tuhan memberikan agents of truth. Ada 4 role yang Tuhan berikan, 4 office di dalam gereja.
Yaitu yang pertama adalah para rasul. Para rasul itu memberikan fondasi kebenaran. Ya kan? Lalu ada para nabi, saudara, yang menyatakan kebenaran dengan panggilan yang khusus dari Allah. Hari ini gereja Tuhan tidak butuh lagi rasul dan nabi karena wahyu Allah sudah lengkap di dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Sehingga kita tidak perlu lagi tambahan-tambahan firman yang baru. Karena semua yang kita perlu pahami tentang Tuhan ada di dalam Kejadian sampai Wahyu. Termasuk perkataan para nabi dan para rasul, saudara. Tapi Tuhan juga memberikan dua office yang lain, yaitu penginjil. Penginjil ini menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum kenal. Dan yang terakhir adalah pastor shepherd, gembala, saudara. Yang menyatakan kebenaran itu kepada kita untuk memberi makan kita dan untuk melindungi domba-domba Allah. To feed and to protect. Itu adalah tugas seorang gembala. Jadi ini adalah 4 agen kebenaran yang Tuhan berikan dalam gereja. Tapi sekarang Paulus bilang bahwa bukan hanya 4 orang tersebut yang punya berbagai role itu. Tetapi sekarang Anda dan saya, meskipun Anda bukan pastor, Anda perlu juga menjadi agen kebenaran. Bukan dengan berkhotbah, karena kalau semua orang tiap minggu berkhotbah, ya saudara siapa yang dengar gitu ya. Dan tidak semua Anda adalah guru sekolah minggu. Jadi Anda menyatakan kebenaran dalam kasih bukan dengan mengajar orang lain. Tapi di dalam percakapan sehari-hari, saudara. Entah Anda di kantor, di rumah, di jalan, dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Anda perlu menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kata speak the truth di sana, speaking the truth itu adalah kata yang unik sebetulnya. Karena ini bukan berarti Paulus tidak bilang gini, lu kalau ngomong nih ya, jangan suka bohong. Jangan suka kebenaran separuh gitu ya. Harus ngomong apa adanya. Bukan itu yang Paulus katakan. Jadi ini bukan berarti gini saudara, kalau Anda habis gereja gitu ya, terus bilang kan satu grup mau makan nih, makan di mana ya? Nggak tahu lah, tunggu dia gitu. Lalu ada orang yang dengan karisma, type A personality bilang, yuk kita makan di restoran ini gitu ya. Lalu semua ikut. Wah, dia menyatakan kebenaran gitu ya. Bukan itu saudara yang Paulus maksud. Ini bukan masalah personality. Tetapi yang Paulus maksudkan adalah bagaimana yang menjadi penting saya adalah kata kebenarannya itu sendiri. Yang dimaksud adalah kebenaran Injil. Yang dimaksud adalah perspektif worldview Allah melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Itu yang kita harus sampaikan. Yang kita sampaikan adalah firman Allah di dalam setiap area kehidupan yang seringkali kita itu tidak lihat, lupa lihat. Itu sebabnya kita perlu pelayanan orang lain untuk mengingatkan kita, saudara, menyatakan kebenaran di dalam kasih. Itu sebab tadi kita membaca di dalam berita anugerah, nasihatilah satu dengan yang lain setiap hari. Itu hal yang sama, saudara. Yang Anda perlukan bukan hanya hari Minggu untuk mendengar kebenaran itu, tapi setiap hari. Dan itu sebabnya kita perlu melakukannya satu dengan yang lain. Karena gak mungkin kan saya tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis selalu telepon Anda. Jangan lupa ya, kamu adalah anak Allah. Jangan lupa ya, kamu itu punya warisan di surga. Nggak mungkin. Yang harus dilakukan adalah setiap kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saudara. Jadi tanpa itu kita tidak akan bertumbuh. Yaitu alasan yang sangat kuat kalau the whole goal, the ultimate goal untuk kita itu bergereja, untuk kita itu menjadi Kristen adalah kita semakin jadi seperti Kristus. Maka strateginya adalah speak the truth in love. Jelas? Itu alasannya. Nah sekarang yang kedua saudara, bagaimana kita melakukannya? Ya, bagaimana kita melakukannya? How we do it? Nah saya ingin khotbah ini sepraktis mungkin. Jadi saya langsung memberikan kepada saudara tips gitu. Kita perlu 2 hal. Dan saya belajar ini dari Paul Tripp saudara. Dia memberikan 2 hal. Dan saya kira ini sangat baik untuk mengintisarikan apa yang kita butuhkan. Bagaimana melakukannya? Humility dan courage. Kita perlu kerendahan hati waktu menerima kebenaran dinyatakan kepada kita.
Dan kita perlu keberanian untuk menyatakan kebenaran. Masalahnya saudara, kita seringkali stuck di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nomor 1 itu nggak rendah hati dan nggak berani. Jadi kalau ditegur marah dan dia terlalu penakut untuk negur orang lain. Tapi sebagian besar orang Kristen itu ada di nomor 2 atau nomor 3, saudara. Nomor 2 itu adalah orang yang rendah hati, ditegur, nggak apa-apa, terima kasih untuk teguranmu gitu ya. Tapi saya tidak akan pernah menegur orang lain. Karena saya ini kan orang berdosa juga, masa saya yang negur, biarin aja pendeta, biarin aja pemimpin gereja lain, jangan saya. Saya nggak pantas, saya nggak layak dan seterusnya dan seterusnya. Saya kurang rohani, saya kurang pengalaman, saya kurang tahu Alkitab. Nanti orang bilang apa? Muka saya mau ditaruh di mana? Saudara, kita terlalu bijaksana, bijak sini, bijak situ. Akhirnya kita nggak pernah negur orang. Itu yang terjadi, saudara. Atau sebaliknya di kuadran yang ketiga, kita nggak rendah hati, tapi kita berani, gitu ya. Jadi kerjaannya suka negur orang. Kamu nggak boleh begitu dong. Datang gereja harus tepat waktu dong gitu ya. Misalnya gitu, ada yang negur begitu ya. Saya itu selalu datang 15 menit sebelum kebaktian. Saya berdoa, saya mendoakan ibadah, saya mendoakan setiap orang yang ada di gereja. Harus kayak saya dong gitu ya, menegur gitu. Tapi waktu dia ditegur, kamu kalau gereja datang pagi, mbok ya bantu-bantu gitu ya. Loh, kamu pikir saya siapa? Gitu, marah dah. Jadi saudara, dia ada di kuadran yang ketiga. Nah, saya ingin sekarang coba mengelaborasi ini bahwa seharusnya kita berada di nomor 4. Tapi ini tidak mudah, saudara. Dan saya tahu itu karena pengalaman pribadi. Saya mau cerita 2 pengalaman. Kalau Anda sudah bertahun-tahun di ICC, mungkin Anda pernah dengar pengalaman ini. Tahun 2005 ICC mulai, saudara. Kira-kira tahun yang sama itulah. Saya mencoba untuk bertanya kepada beberapa rekan pelayanan ya. Kalau kamu punya feedback untuk khotbah saya, tolong kasih saya masukan. Lalu benar ada yang melakukan itu, saudara, menyatakan kebenaran dalam kasih. Dia bilang begini, Gosen, khotbahmu itu ya terlalu panjang, terlalu ngejelimet, dan kadang-kadang boring banget. Ada yang ketiduran loh, ada yang scrolling beli sepatu online waktu khotbah. Saudara, waktu saya dengar itu ya, mestinya kan saya bilang gini, aduh terima kasih loh ya. Ini masukan yang berharga, saya akan mengubah, memperbaiki bagaimana berkhotbah. Jadi memang benar saudara, saya bilang terima kasih pada dia, tapi dalam hati saya ada gejolak gitu ya. Kayak air yang di kettle Anda itu dipanasin mau buat teh atau kopi. Ya, gludak gitu kan. Nah itu yang terjadi persis di hati saya seperti itu. Saya marah saudara, bukan pada dia tapi pada dia sih, tapi saya nggak ngomong sama dia gitu ya. Saya pikir orang ini kurang ajar ya. Saya ini sudah 15 jam persiapan setiap minggu. Masa sih dia tuh nggak punya hal yang baik? Mbok ya pakai itu loh, strategi sandwich. Anda tahu ya strategi sandwich? Kasih komplimen dulu, lalu kasih negatif feedbacknya, terus komplimen lagi. Nah itu kan sandwich namanya. Kalau Anda makan sandwich kan gitu ya, rotinya 2, terus tengah-tengahnya itu yang Anda suka gitu. Enggak, langsung to the point. Panjang, ngejelimet, membosankan. Saya kesel saudara, saya pikir ini orang ya, enaknya diapain ya. Saya tuh mikir saya udah 15 jam gak dihargai gitu ya. Padahal setiap kali saya mau khotbah itu yang Anda tahu ya, yang ada di benak saya itu ya. Beberapa orang itu nanya saya, bagaimana sih persiapan dan melakukan ini hampir tiap minggu. Saudara, yang ada di benak saya itu seringkali, Anda ingat cerita Samson di kitab Hakim-Hakim. Di akhir hidupnya setelah dia itu berdosa, dia berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kasih saya kesempatan sekali lagi. Sekali lagi ya Tuhan, berikan aku kekuatan, karena dia hilangkan kekuatannya. Kalau nggak tahu ceritanya baca sendiri di rumah ya. Tuhan bilang, Samson berdoa, berikan aku kekuatan supranatural sekali lagi supaya aku bisa menyatakan, melakukan kehendakmu. Setelah itu aku mati nggak apa-apa. Saudara, saya tuh punya image itu tiap kali saya khotbah. Tuhan, kalau saya sudah persiapan sebaik mungkin yang saya bisa, berikan aku kekuatan sekali lagi untuk khotbah dengan kekuatan dari surga itu. Setelah itu saya mati nggak apa-apa.
But I know that I've done the best and I get your strength for the last time. Tiap kali begitu, saudara. Nah, ini ada orang yang tidak apresiatif. Kan kesel kan? Jadi sampai saya pikir, aduh Tuhan, nanti kalau saya benediction ya, biarlah berkat-Mu itu turun atas semua jemaat kecuali dia. Jadi memang saudara, ternyata saya itu tidak humble. Ya, saya tidak humble, saya ada di kuadran yang ketiga. Not humble tapi courageous gitu. Dan akhirnya saya belajar, saya harus bertobat saudara. Bertobat dari ketidakrendahan hatian saya itu. Bertobat dari kebiasaan saya khotbah 60 menit. Jadi bersyukurlah saya sudah bertobat, khotbah saya bukan 60 menit. Cuman biasanya 40 begitu. Kalau saya belum bertobat pasti panjang dan Anda betul-betul ngantuk, bosan dan seterusnya. Itu cerita yang pertama. Ya, saya tidak rendah hati untuk menerima kebenaran dalam kasih. Hari ini saya bersyukur untuk orang tersebut, orangnya sudah pulang ke Indonesia. Tapi karena dia, saudara, saya tahu saya tidak boleh khotbah lebih dari waktu yang dibutuhkan. Cerita kedua. Kali ini saya yang menegur orang, saudara. Ya, ada seorang pelayan di ICC. Tahun pertama juga kejadiannya. Di tahun pertama itulah Tuhan membentuk saya luar biasa memang ya. Jadi orang ini, saudara, adalah seorang yang bermain musik di depan gitu ya. Orangnya sudah pulang juga. Dan kemudian dia itu satu kali bilang ke saya setelah dia pacaran terus nikah gitu ya. Terus mereka bilang gini, kok saya tuh mau buka restoran. Dan sebagai migran di Melbourne gitu ya, hidup itu sulit ya kan. Kita harus survive, apalagi punya financial security itu masih jauh gitu. Itu sebab kami mau mulai bisnis restoran. Nah, hari Minggu itu hari di mana orang keluar makan. Itu sebabnya paling rame. Itu sebabnya kami ini mau minta izin untuk tidak ke gereja. Berapa lama saya tanya? Ya 3 bulan, 6 bulan, lihat situasi dan kondisi. Oh jadi kamu mau tidak ke gereja 6 bulan? Iya. Nah kalau saudara jadi saya, Anda ngomong apa sama dia? Coba ya pikir ya, kalau Anda jadi pastor, apa yang Anda akan bilang? Saya bilang ke dia gini, kasih saya 24 jam ya, saya juga gak tahu mesti ngomong apa. Jadi saya pulang mikir, sudah diskusi sama istri, gimana ya enaknya diapain nih orang gitu. Besokannya saya ngomong sama dia. Nah waktu saya mikir itu, saya pikir ada beberapa opsi yang saya bisa katakan kepada dia. Opsi pertama adalah begini, kamu tahu ya, Tuhan itu digambarkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 29. Ada ayatnya loh. Dia itu adalah consuming fire. Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Dan kamu berani-beraninya tidak mau ke gereja untuk buka restoran. Jangan kaget kalau nanti Tuhan menurunkan api dari surga menghanguskan restoranmu. Coba kalau nggak percaya, udah nggak usah ke gereja. Wah saudara, saya pengen ngomong kayak begitu sebetulnya. Tapi bersyukur saya nggak jadi ngomong itu. Ya. Jadi banyak orang itu ke gereja karena takut kehilangan berkat Tuhan dan menerima kutukan Tuhan. Tapi saya nggak ngomong gitu saudara ya. Tidak memotivasi orang ke gereja dengan ketakutan. Itu strategi yang banyak dipakai di banyak gereja. Tapi I don't say that, praise God. Opsi yang kedua adalah minta dia untuk eksperimen. Saya pikir saya bisa bilang begitu sama dia. Mungkin ini lebih biblical, lebih mendekati firman Tuhan. Ya, saya bilang ke dia gini, coba ya, kamu 1 bulan penuh, buka aja restoran, nggak usah ke gereja. Saya kasih izin tertulis gitu ya, resmi, surat sakti gitu ya. Nggak usah ke gereja sebulan. Tuhan tahu karena saya sudah bilang sama dia gitu kan. Nanti hitung omsetmu berapa selama sebulan, revenue selama sebulan. Nah bulan berikutnya dibalik, tutup restoran hari Minggu, datang ke gereja, hitung omset lagi. Dan saya yakin, lalu saya ngutip Maliaki 3 ayat 10
gitu kan. Tuhan itu akan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat besar dari surga. Nah saudara, kalau saya ngomong gitu kan lebih biblical ya, betul nggak? Tapi saya khawatir saudara, kalau ternyata omsetnya turun waktu bisnisnya tutup karena dia ke gereja, saya kan harus gantiin gitu kan. Kosen ini ruginya ternyata $2.750 karena suruh ke gereja kan. Tolong dong gantiin gitu. Saya juga nggak mau dong gitu ya. Jadi saya juga nggak ngomong begitu. Saudara, ayat itu seringkali dipakai untuk salah konteks gitu ya. Dipakai untuk membuat orang itu masuk ke dalam transaksi dagang sama Tuhan. Tuhan, aku kasih pancingan nih segini. Ayo dong Tuhan turunkan berkat lebih besar. Aku kasih persembahan lebih banyak Tuhan. Tuhan kasih berkat lebih besar gitu ya. Dan saya tidak ingin dia itu berada dalam relasi dengan Tuhan seperti itu. Maka saya juga nggak ngomong itu saudara. Nah setelah saya pikir-pikir, yang saya punya adalah opsi yang ketiga dan saya yakin yang terbaik. Itu yang saya katakan kepada dia. Saya bilang begini, kamu tahu uang, kekayaan itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa hidup bagi Dia. Tapi seringkali uang itu jadi tuan, bukan alat, tapi tuan. Menjadi master of our lives. Dan pada waktu itu terjadi, maka dia akan menuntut pengorbananmu. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan anak, pengorbanan kesehatan. Saudara, saya kenal beberapa business people, Kristen, yang karena kerja terlalu sibuk saudara, relasi sama anak itu renggang sekali. Bahkan tidak berelasi dengan anaknya. Anaknya bertumbuh gak kenal papanya. Kenapa? Karena papanya selalu kerja, lalu luar kota. Setiap weekend gak ada saudara. Atau orang-orang yang terlalu sibuk mengejar harta sampai kesehatan pribadinya itu tidak diprioritaskan. Darah tinggi, diabetes gitu ya. Terus berbagai macam penyakit muncul. Karena apa? Dia nggak peduli. Yang penting adalah uang, dan uang. Lalu saya bilang pada dia gini. Tapi kalau Yesus, dia adalah satu-satunya harta di dunia ini yang tidak menuntut engkau untuk mati bagi dia. Tapi dialah yang datang ke dunia untuk mati bagimu. Pada waktu engkau memahami itu dan menjadikan Yesus the most valuable treasure, harta yang paling berharga dalam hidupmu, maka engkau tidak akan lagi dibelenggu oleh uang. Tidak lagi dikuasai dengan ambisi untuk mengejar uang. Kenapa? Karena kalau engkau punya Yesus, harta yang paling berharga di dunia, dia berjanji bahwa semua warisan di alam jagat raya ini yang dia miliki adalah juga milikmu. Warisan itu menunggumu nanti pada waktu dia datang kembali. Jadi buat apa susah payah menjadikan uang yang cuma alat menjadi tujuan hidup terbesar dalam hidupmu. Sehingga engkau lupa Tuhan dan tidak mau beribadah yang cuma 1,5 jam. Setelah itu yang saya sampaikan, ngomongnya sih nggak sekayak begitu tadi ya. Tapi gentle, segentle mungkin. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka bilang terima kasih kok, lalu mereka meninggalkan gereja dan gak pernah balik. Gak pernah balik saudara. Saya coba reach out, coba telepon, gak diterima, gak diangkat, menghindar. Dan sampai hari ini saya belum pernah lagi ketemu dengan mereka. Saudara, saya kecewa. Kenapa seorang yang sudah melayani, begitu situasi hidup berbeda, dia kemudian tidak lagi mengutamakan Tuhan. Tapi yang saya coba lakukan adalah speak the truth in love. Mengecewakan hasilnya? Ya, saya kecewa. Saya pikir Tuhan gimana ya, pelayanan kok jadi sulit begini ya. Apa mestinya saya gak menegur mereka dengan kasih? Dan Anda tahu, itu tentunya bukan yang pertama kali. Karena terjadi terus menerus sampai tahun yang ke-21 sampai hari ini. Dalam konteks cerita yang berbeda. Tapi Anda tahu yang menghibur saya. Di Markus pasal yang ke-10, Yesus itu ngobrol, ketemu, ditanya oleh seorang muda yang kaya, the rich young man. Masih ingat cerita itu?
Orang ini datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Lalu Yesus bilang, "Lakukan perintah Allah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini." Lalu orang muda kaya ini bilang, "Oh, kalau itu mah saya udah melakukan." Lalu Yesus bilang, "Ada satu yang kurang. Juallah seluruh harta milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Kalau Anda baca, apa yang terjadi kemudian? Orang muda kaya ini pergi dengan sedih hatinya. Itu yang dicatat oleh Markus, yang dicatat oleh Matius. Orang muda kaya ini pergi dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Jadi saya tahu saudara, Yesus saja menyatakan kebenaran dengan kasih, tapi hasilnya mengecewakan. Kalau begitu jangan kaget kalau Anda dan saya melakukan hal yang sama. Anda disalah mengerti, Anda dijauhi, Anda kecewa. Tuhan kita juga begitu saudara. Tetapi ada ayat yang membuat saya itu sangat tergugah pada waktu saya mempersiapkan ini. Karena saya bertahun-tahun membaca cerita tersebut, baru sadar hari ini saudara. Ketika Anda membaca Markus pasal yang ke-10, kalau Anda membaca di ayatnya yang ke-21, tertulis begini. Tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Yang tadi itu ya, jualah, berikan orang miskin, ikutlah aku. Yesus memandang dia, menaruh kasih padanya, lalu dia membuka mulutnya. 3 aksi. Saudara, inilah teladan Yesus menyatakan kebenaran dalam kasih. Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, lalu membuka mulutnya. Itu yang harus kita lakukan saudara. Seringkali kita begini. Kita memandang saudara kita yang berdosa, yang punya kelemahan. Tapi kita tidak peduli dengan dia. Lalu kita pelan-pelan menjauhkan diri dari dia. Itu yang kita lakukan. Atau gini, yang lebih baik sedikit ya. Kita memandang saudara kita yang berdosa, menaruh kasih kepadanya. Lalu memutuskan untuk tidak ngomong apa-apa, biarin orang lain saja yang melakukannya, kenapa harus saya, nanti saya repot. Itu yang kita lakukan saudara. Mari kita belajar seperti Yesus. Memandang seorang yang butuh kebenaran disampaikan. Lalu menaruh kasih karena kasih kita kepadanya. Lalu kita menyampaikan kebenaran tersebut. Tapi seringkali kita itu terlalu bijaksana. Kita takut muka kita hilang. Kita merasa Tuhan, atau gini ya, kita tuh merasa saya gak mampu Tuhan ngomong firman Tuhan. Karena saya gak tahu jelas gimana kalau salah. Gimana kalau nanti saya negur terus saya juga ditegur balik. Lu sendiri juga begitu. Gitu. Jadi mendingan jangan deh. Saudara, setiap kali kita berpikir seperti itu, gereja Tuhan tidak akan maju. Anda tidak akan maju. Kalau semua orang menyatakan kebenaran dalam kasih, maka semua orang akan menerima kebenaran. Kalau tidak ada orang yang menyatakan kebenaran dalam kasih, tidak ada orang yang akan bertumbuh. Saudara, tidak cukup hanya saya berkhotbah seminggu sekali 40 menit lalu Anda bertumbuh. Enggak mungkin cukup. Karena apa yang saya khotbahkan terlalu generik, terlalu umum, tidak spesifik berbicara kepada personal problems Anda, masalah hidup Anda secara individu. Enggak mungkin karena saya enggak tahu apa pergumulan Anda dari minggu ke minggu secara pribadi. Yang tahu adalah yang paling dekat dengan Anda. Mungkin orang itu sekarang duduk di sebelah Anda, mungkin duduknya agak jauh dari Anda, tapi dia tahu persis pergumulan Anda. Dan dialah orang yang bisa membawa kebenaran itu, bukan dari level 25, tapi di ground floor untuk ngomong kepada Anda persis sesuai dengan pergumulan hidup Anda. Menyatakan kebenaran dengan kasih. Itu yang kita butuhkan saudara untuk kita bertumbuh. Summary-nya itu ditulis dengan baik menurut saya oleh Tim Keller. Kebenaran tanpa kasih itu cuman sentimental. Karena itu mensupport kita dan mengafirmasi kita, tetapi membuat kita itu in denial. Kita tidak mau mengakui kelemahan kita.
Sebaliknya, saudara, kebenaran tanpa kasih itu kejam, harsh, memberi kita informasi tetapi dengan cara sehingga kita tidak mau mendengarnya. Saudara, Anda itu termasuk seringkali yang mana? Mengasihi tanpa kebenaran, atau Anda menyatakan kebenaran tanpa kasih? Karena melakukan dua-duanya setiap kali, setiap hari tadi yang ditulis oleh penulis Ibrani, itu memang sulit. Jadi bagaimana kita melakukannya? Ini yang ketiga dan terakhir. Bagaimana kita bisa melakukannya, saudara? Karena tidak ada dari kita di ruangan ini yang mampu menyatakan kebenaran dalam kasih secara konsisten setiap hari, berpuluh-puluh tahun kepada brothers and sisters yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup kita. Beberapa dari kita adalah terlalu baik orangnya sampai nggak mau ngomong kebenaran. Beberapa dari kita itu terlalu tegas orangnya sampai tidak pernah menunjukkan kasih. Jadi bagaimana saudara kita dapat melakukannya? Kembalilah kepada Injil. Saudara, setiap minggu Injil dikhotbahkan dari mimbar ini. Setiap minggu salib dikhotbahkan dari mimbar ini. Bukan hanya pada waktu Jumat Agung, tetapi setiap minggu dari angle yang berbeda-beda supaya Anda bisa melihat betapa dalam, panjang, lebar, dan tinggi kasih Kristus. Nah, saya ingin kasih tahu saudara bagaimana ini terkait dengan Injil. Saya ingin tanya bagaimana sih, kenapa Yesus mati? Saudara, Yesus mati, kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah kebenaran dalam kasih. Dia menyatakan kebenaran saudara, pada waktu dia itu mati di atas kayu salib, kebenaran bahwa Anda itu sangat terhilang, sangat jahat, sangat berdosa, sampai anak Allah yang suci itu harus turun ke dunia dan mati bagimu. Itu kebenaran yang dia nyatakan di atas kayu salib. Tapi di saat yang sama dia juga menyatakan kasih. Bahwa Anda begitu bobrok, Anda begitu jahat sampai dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia bersedia mati di atas kayu salib. Salib itu adalah pernyataan Yesus berkata kepada Anda, I love you. I love you so much. Aku sangat mengasihimu, aku rela mati bagimu. Di atas salib itu saudara, kebenaran dan kasih tidak sedang berhadapan lalu berlawanan satu dengan yang lain. But they kiss each other. Kebenaran dan kasih itu berjumpa dan mengalami klimaksnya di atas kayu salib. Kebenaran itu dinyatakan Anda orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi kasih itu juga dinyatakan bahwa Allah yang suci itu mati bagimu karena dia sangat mengasihimu. Karena itulah kalau Anda memahami itu, sepanjang Anda memahami itu, sepanjang itulah Anda juga berani menyatakan kebenaran di dalam kasih. Saudara, kebenaran yang kita pahami sebagai orang Kristen tidak datang di dalam hukum yang abstrak gitu ya. Perintah-perintah yang sangat-sangat legalistik. Tidak, ingat Yesus bilang gini, akulah jalan dan apa? Dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran yang kita terima itu adalah seorang pribadi. The truth comes in a person, saudara. Waktu Anda menyampaikan kebenaran dalam kasih, itu artinya Anda menyampaikan Yesus kepada orang tersebut. Anda membawa orang itu untuk datang kepada Yesus. Kalau semua kebenaran yang Anda sampaikan kepada orang justru membuat orang itu semakin jauh dari Yesus, ada hal yang salah yang Anda lakukan. Karena kalau Anda menyatakan kebenaran dalam kasih dengan baik, orang itu akan 1 sentimeter lebih dekat kepada Yesus. Saudara, gereja Tuhan adalah pusat, the center for a lot of things. Gereja itu adalah center for repentance. Gereja itu adalah center for reconciliation. Gereja itu adalah center for sanctification, pengudusan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita saling menyatakan Yesus, menyatakan kebenaran di dalam kasih. Itu sebabnya saudara, semua komunitas Kristen itu sangat messy, sangat tidak efisien
Ada banyak sekali dosa yang terjadi di dalam gereja karena kita semua adalah orang berdosa. Ya, kita sudah dibenarkan sinners saved by grace karena anugerah. Tapi toh tetap kita masih sinners. It's messy. The church is always messy. Tetapi it's God's wonderful mess. Dan cara dia itu mengasihi kita adalah dengan meminta kita untuk menyatakan kebenarannya, untuk menyatakan Yesus dalam kasih satu dengan yang lain. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Dan pada waktu dia datang kembali itu, akhirnya kita betul-betul saudara diubahkan seperti Kristus. Sampai hari itu tiba, tugas Anda dan saya adalah menyatakan kebenaran dalam kasih. Bagi Anda yang belum percaya, Anda yang belum Kristen, Anda perlu datang kepada sang kebenaran itu sendiri, kepada Yesus. Barulah hidup Anda tidak lagi ditipu daya oleh setan, tetapi Anda datang kepada sang kebenaran itu. Jadi bagi Anda yang belum Kristen, datanglah kepada Yesus sang kebenaran. Bagi Anda yang sudah Kristen, maukah Anda tidak lagi pusing dengan nanti muka gue mau ditaruh di mana? Tidak lagi pusing kehilangan reputasi dan nama baik. Karena Anda sudah menerima kasih Kristus dan kebenaran Kristus sepenuhnya dalam diri Anda. Sehingga Anda sekarang dimampukan untuk menyatakan kebenaran dalam kasih satu terhadap yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berespon kepada Tuhan.